Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amanda Barul dari jurusan Pariwisata Prodi D3 Tata Boga, kelas 1 TB3, NIM 94202502. Di sini saya akan membuat video remedial UAS. Soal pertama, Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina dafatai al-musyaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsiran akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirannya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional dan akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa bergelut dengan kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal, Al-Quran baina dafatai al-musyaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara dan dapat berbicara adalah para pembacanya. Soal yang kedua, pribumi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal atau tambang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam, misalnya tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari. Pada masa dahulu, masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum dikumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan baca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat dengan selingi pesan-pesan keagamaan. Pribumi Islam adalah psikolog idegenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Kazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat memaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualis atau tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alami dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Baik, soal ketiga, apa yang kamu ketahui tentang NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui tentang Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar memanfaatkan bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim. Sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan
lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang tidak ditolak. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais ketika menjadi ketua umum pimpinan pusat atau Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruhi oleh ajaran kumus zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikiran bisa digali dari Al-Quran, selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, jaringan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi Nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi terakhir. Demikian juga JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya, JIL antara lain memperbolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. Oke, selanjutnya nomor 4. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan 2 mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Shiddiq radhiyallahu anhu, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar, keluarga Nabi, Ahlul Bait, yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabilah yang layak menjadi ulil amri karena mereka maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Abi Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada 2 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih muncul 2 mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Selanjutnya nomor 5, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya. Atau dengan alat sekecil-kecilnya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka
mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Baik, nomor 6. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Islam adalah siasah. Jelaskan apa yang dimaksud siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah ma'aliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam Islam disebut siasah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasah dusturiyah, hukum internasional, siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siasah ma'liyah. Cermati ayat-ayat berikut. Quran Surah An-Nisa ayat 134 surah keempat, Quran Surah Al-Munafikun surah ke-63 ayat 9, Quran Surah At-Takasur surah ke-105 ayat 1-2, Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 24, Quran Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 29-30, Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Siasah dusturiyah, hukum tata negara, materi yang dikaji dengan cara dan metode suksesi kepemimpinan. Kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Siasah dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungannya bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, genjatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siasah maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Kontens yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya, pengawasannya, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya, Anda dapat membaca lebih serius referensi fikih siasah. Oke, selanjutnya nomor 7. Apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 51-53. Dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Quran Surah Yunus surah ke-10 ayat 62 dan Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 110. Tidak mungkin peradaban dibangun atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12-14 dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. Baik, selanjutnya
Nomor 8, perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya berkembang Islam ke barat dan ke timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhi dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dan dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitullah Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Karawiyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibn Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Ibnu Sina dan Auguste Comte. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengurusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar Islam, ketenangan, dan kondusivitas, salam kedamaian, selama keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan husn, kebaikan. Sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang Sophia dan Sophist 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates. 469 sampai 399 sebelum Masehi, kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sedangkan zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi? Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Al-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Khairuddin 2008. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradabannya oleh Nabi Muhammad, diterjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Madinah. Sebagai civil society, kalau Rasul hidup dan terus membangun kerjasamanya dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu, kalimatun sawa. Nomor 10, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah Ahlu Sufa itu. Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 107 sampai 108. Coba Anda baca, terjemahkan, dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas ada dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan meningkatkan ketakwaan. Dan kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberikan makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah.
Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli sufah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.